Perkenalkan, nama saya Desi Riztawati Limbong dengan NIM 12433130, kelas C PG PAUD, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOR. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pengantar Pendidikan Pancasila. Yang dimana materi pertama ialah pengertian mata kuliah Pancasila dan revitalisasinya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mata kuliah Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya baik dalam pengetahuan, kepribadian maupun keterampilan yang sesuai dengan program studinya. Selain itu, terdapat revitalisasi pendidikan Pancasila yang dimana yaitu upaya untuk menghidupkan kembali dan memperkuat nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan tantangan global. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan Pancasila itu tidak hanya dipelajari tetapi juga harus diperkuat agar tetap hidup dalam diri mahasiswa. Dan penjelasan yang kedua itu yaitu dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila itu adalah perubahan dan perkembangan dalam penyampaian nilai-nilai Pancasila yang menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan perkembangan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bersifat fleksibel dan tetap relevan sepanjang zaman. Dan tantangannya itu berupa hambatan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti pengaruh budaya asing, perkembangan teknologi yang tidak terkontrol, serta kurangnya kesadaran generasi muda dalam mengamalkannya. Dan materi yang selanjutnya, pentingnya mata kuliah Pancasila. Pendidikan Pancasila ini memiliki peran penting, yaitu membentuk karakter dan kepribadian bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, mencegah pengaruh negatif dari luar, serta mempersiapkan mahasiswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Jadi, dengan adanya mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki nilai moral dan etika. Landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila yang dimana terdiri dari 4 dasar. Yang pertama itu dasar historis yang dimana pada sejarah terbentuknya Pancasila mulai dari nilai-nilai yang sudah ada sejak dulu hingga dirumuskan saat kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua itu dasar filosofis yang dimana artinya itu berlandaskan pada pemikiran dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman dan dasar negara. Dan yang ketiga itu dasar sosiokultural yang dimana artinya pendidikan Pancasila bersumber dari nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia seperti gotong royong, toleransi dan kebersamaan. Dan yang keempat itu dasar yuridis yang dimana artinya pendidikan Pancasila memiliki landasan hukum yang jelas seperti Undang-Undang 1945 dan peraturan pemerintah yang mengatur wajibnya pendidikan Pancasila. Dan materi selanjutnya itu ialah visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah terwujudnya kepribadian aktivitas akademik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Misinya itu meliputi mengembangkan potensi akademik, menyiapkan kehidupan bermasyarakat, membangun budaya berpancasila, serta mengembangkan Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Jadi, visi dan misi ini menjadi arah utama dalam membentuk mahasiswa yang berkepribadian Pancasila. Dan materi yang selanjutnya ialah tujuan dan capaian penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila, yang dimana itu dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik sejak dini, membentuk peserta didik yang memiliki moral, etika, dan karakter yang baik, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan, dan yang terakhir itu mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai, dan hidup rukun dalam keberagaman. Dan materi yang selanjutnya adalah capaian pembelajaran, yaitu memiliki kemampuan analisis, berpikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah-masalah dan memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga itu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideologi yang sesuai dengan bangsa Indonesia dan yang majemuk. Dan yang keempat itu mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan. Dan yang terakhir
memiliki karakter ilmuwan dan profesional. Dan materi yang selanjutnya ialah menggali sumber histori, sosiologi, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila itu. Pendidikan Pancasila ini digali dari berbagai sumber, yaitu histori yang dimana berasal dari sejarah bangsa, dan sosiologi yang berasal dari kehidupan masyarakat, dan yuridis yang berdasar aturan hukum, dan politik yang berdasar kebijakan pemerintahan. Jadi keempat sumber ini saling melengkapi dalam memperkuat dasar pendidikan Pancasila. Dan materi yang terakhir itu ialah ruang lingkup materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama itu pengantar pendidikan Pancasila, sejarah dan dinamika lahirnya Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, dan Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem etika, dan yang terakhir itu Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang dijelaskan itu ialah bahwasanya pengantar pendidikan Pancasila adalah pembelajaran yang memberikan pemahaman awal tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di dalamnya dibahas pengertian, dinamika perkembangan, pentingnya mata kuliah Pancasila, dan dasar kerangka konseptual, serta sumber historis, sosiologi, yuridis, dan politik. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.